Mehdi Taremi tolak tawaran Botafogo, prioritaskan pindah ke Premier League. Taremi menjalani musim perdana yang mengecewakan bersama Inter dan diakini akan hengkang setelah hanya 1 tahun di klub. Inter mendatangkannya secara gratis, dan nilai tawaran Botafogo disebut akan memberi keuntungan finansial signifikan. Sport Mediaset menginformasikan Inter dan Mehdi Taremi telah menolak tawaran Botafogo. Klub yang berhasil yang dinahkodai oleh adik dari Carlo Ancelotti, yaitu Davide Ancelotti ini menawarkan uang tunai sebesar 5-6 juta untuk Inter melepas Mehdi Taremi dan ditolak. Nerazzurri menetapkan valuasi si pemain senilai 10 juta euro. Penolakan Taremi terhadap tawaran Botafogo disebabkan keinginannya untuk tetap berkarir di Eropa. Striker asal Iran itu disebut lebih memilih pindah ke Premier League jika harus meninggalkan Inter. Agen Taremi dikabarkan sedang menjalin komunikasi dengan 2 klub dari kasta tertinggi Liga Inggris. Sementara itu, sejumlah klub lain seperti Besiktas, Porto, West Ham United, Fulham, dan Leeds United juga menunjukkan minat pada striker berusia 33 tahun tersebut. Inter Milan bantah rumor Christian Aslani tolak transfer ke luar negeri. Inter Milan menepis kabar bahwa Christian Aslani menolak transfer ke luar negeri, menyebutnya sebagai klaim yang tidak benar dan tidak adil bagi pemain yang setia pada klub. Internews melaporkan, Aslani memang lebih memilih bertahan di Italia jika harus dijual, seperti yang disampaikan Piero Ausilio. Namun, hingga kini, belum ada tawaran yang memenuhi harga yang diminta Inter untuk gelandang tersebut. Inter menetapkan harga Aslani di kisaran 1.820 juta atau 1.516 juta dengan tambahan persentase penjualan di masa depan. Tawaran dari Real Betis sebesar kurang dari 10 juta euro ditolak mentah-mentah oleh Inter. Internews mencatat, Inter menganggap tawaran tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan. Aslani kemungkinan besar akan meninggalkan Inter pada bursa transfer ini, kecuali ada kejutan tak terduga. Namun, Inter menegaskan bahwa pemain tidak akan dilepas dengan harga murah. Internews menyatakan, klub seperti Fiorentina dan Bologna yang berminat harus memenuhi tuntutan finansial Inter terlebih dahulu. Keinginan Aslani juga akan menjadi faktor penting dalam negosiasi. Internews menegaskan, klub yang menginginkan Aslani harus memenuhi ekspektasi ekonomi Inter dan juga keinginan sang pemain. Situasi ini mencerminkan proses negosiasi transfer yang umum, bukan pengecualian. Christian Chivu tunjukkan kepemimpinan tegas di ruang ganti Inter Milan. Christian Chivu mulai menunjukkan otoritasnya sebagai pemimpin di ruang ganti Inter Milan. Pelatih asal Rumania itu telah menjabat selama hampir 2 pekan sejak menggantikan Simone Inzaghi awal Juni lalu. Chivu langsung memberi sinyal kuat soal gaya kepemimpinannya sejak hari-hari awal, tulis laporan Gazzetta dello Sport. Chivu menghadapi tantangan besar pasca kepergian Inzaghi yang meninggalkan atmosfer sulit di internal tim. Selain itu, kegagalan di Piala Dunia antar klub juga menimbulkan ketegangan. Situasi ini menjadi ujian awal bagi Chivu dalam menjaga stabilitas tim. Salah satu momen krusial adalah konflik internal antara Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez. Chivu disebut berhasil meredam ketegangan tersebut melalui pendekatan langsung. Ia mengumpulkan seluruh tim dan menegaskan bahwa tidak ada pemain yang boleh mengganggu keharmonisan ruang ganti, tulis laporan itu. Langkah tegas Chivu ini mendapat dukungan penuh dari manajemen klub. Direksi Inter mengenal karakter Chivu sejak ia menangani tim muda dan kini memberikan kepercayaan penuh padanya. Chivu menunjukkan mengapa Inter memilihnya sebagai pemimpin baru, tutup Gazzetta dello Sport. Inter dipersilahkan menghabiskan lebih dari 100 juta euro. Sebelum bursa transfer dimulai, sudah tersiar kabar bahwa Waktre Capital menyiapkan dana 100 juta euro yang boleh digunakan oleh manajemen Inter berinvestasi di bursa transfer. Namun menurut Direktur Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni mengatakan bahwa angkanya akan lebih tinggi. Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio dipersilahkan kembali menginvestasikan dana keuntungan dari penjualan pemain di jendela transfer musim panas ini untuk diinvestasikan untuk memperkuat klub, yang berarti angkanya akan lebih dari 100 juta euro. Oleh sebab itu, pekan depan Inter akan mencoba menutup negosiasi dengan Atalanta untuk Ademola Lookman, baru mulai berfokus pada target selanjutnya yaitu Giovanni Leoni. Dua pemain Inter Milan, Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez tampak sudah berdamai usai kepergok foto bareng. Beberapa waktu lalu, Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez sempat terlibat konflik di ruang ganti Inter Milan. Hal ini tak lepas dari saga transfer Hakan Calhanoglu, yang mengaitkan gelandang Inter Milan tersebut dengan raksasa Turki, Galatasaray. Bahkan, sang pemain disebut ngebet ingin pindah dari Nerazzurri demi bergabung dengan Nerazzurri. Momen tersebut bertepatan dengan partisipasi Inter Milan di Piala Dunia antar klub. Di ajang Piala Dunia antar klub,
Inter Milan tersingkir di babak 16 besar usai dikalahkan Fluminense. Usai tersingkir, Lautaro Martinez justru tampak melimpahkan amarahnya ke Hakan Çalhanoğlu. Dalam pernyataannya, Kapten Inter Milan itu secara terang-terangan mengusir pemain yang tak ingin bertahan. Tentu saja, hal ini menunjukkan adanya keretakan yang nyata di dalam skuad Inter. Keadaan menjadi canggung ketika Çalhanoğlu akhirnya memutuskan untuk bertahan di Inter. Tak pelak, para penggemar bertanya-tanya apakah kedua pemain kunci di skuad ini benar-benar bisa sejalan setelah semua drama musim panas ini. Namun, Martinez dan Çalhanoğlu telah bertemu sebelum kamp pelatihan pramusim dimulai besok. Dan terbukti, mereka telah berbicara, menyampaikan permintaan maaf, dan menjernihkan suasana. Terbaru, seperti yang dicatat Internews, Lautaro Martinez membagikan foto kebersamaan dengan Hakan Çalhanoğlu di Instagram Story, reuni setelah musim panas yang penuh gejolak rumor transfer dan sentimen negatif. Hakan Çalhanoğlu memastikan dirinya bertahan di Inter Milan untuk musim 2025-2026 dan siap menyambut Lautaro Martinez. Musim panas ini merupakan musim panas yang penuh gejolak bagi Hakan Çalhanoğlu. Dianggap sebagai target nyata bagi Fenerbahce dan Galatasaray, ia hampir meninggalkan Inter Milan setelah 4 tahun. Namun, kedua klub Turki tersebut tidak mampu memenuhi harga yang diminta Inter sebesar 30 juta euro, sehingga ia tetap bertahan di San Siro. Ademola Lookman sudah bicara dengan Christian Chivu soal transfer ke Inter Milan. Calciomercato.com melaporkan bahwa penyerang Atalanta, Ademola Lookman, telah melakukan pembicaraan langsung dengan pelatih Inter Milan, Christian Chivu. Percakapan tersebut diyakini menjadi bagian dari upaya Inter untuk meyakinkan Lookman agar bergabung pada bursa transfer musim panas ini. Chivu telah menjelaskan proyek tim dan peran yang ia siapkan untuk Lookman, tulis laporan tersebut. Inter menjadikan Lookman sebagai target utama mereka di lini depan dan sudah mengajukan tawaran resmi kepada Atalanta. Namun, pihak Ladia menolak proposal awal senilai 40 juta euro tersebut. Atalanta bertahan pada permintaan harga sekitar 50 juta euro, ungkap Calciomercato.com. Keinginan Lookman sendiri menjadi faktor penting dalam perkembangan transfer ini. Penyerang asal Nigeria itu disebut telah menyatakan minat kuat untuk bergabung dengan Nerazzurri. Tidak ada keraguan bahwa Lookman ingin pindah ke Inter, lanjut laporan tersebut. Inter belum meningkatkan tawaran mereka hingga saat ini, namun keyakinan tetap tinggi di kubu klub karena respons positif dari sang pemain. Lookman sudah merasa cocok dengan visi yang ditawarkan oleh Chivu, tulis Calciomercato.com. Carlos Augusto berpeluang jadi starter utama di Inter Milan era Christian Chivu. Tuttosport melaporkan bahwa Carlos Augusto berpeluang menjadi pilihan utama di sektor kiri Inter Milan musim depan. Pelatih anyar Christian Chivu mempertimbangkan untuk menempatkan B asal Brasil itu di atas Federico Di Marco dalam urutan starter. Carlos lebih cocok dengan peran sayap murni dalam sistem baru Chivu, tulis laporan tersebut. Chivu berencana menerapkan formasi 3-4-2-1 yang masih mempertahankan 3 bek seperti era Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Namun, ia akan meninggalkan skema 2 striker yang selama ini menjadi andalan. Beberapa pemain akan menjalani peran baru dalam formasi ini, tulis Tuttosport. Salah satu perubahan signifikan akan terjadi di sektor wingback. Di Marco tampil cemerlang di formasi 3-5-2 milik Inzaghi yang memungkinkan ia sering naik ke area sepertiga akhir. Namun di sistem baru ini, ruang eksplorasi Di Marco akan lebih terbatas, ujar laporan tersebut. Dengan formasi 3-4-2-1 yang lebih menekankan keseimbangan sisi sayap, Carlos Augusto dinilai lebih cocok secara profil. Carlos bisa menjalankan peran sayap yang lebih natural dan lebih fisik, dibandingkan Di Marco yang lebih mengandalkan umpan jarak jauh saja, tutup Tuttosport. Inter Milan mengantongi dana tambahan untuk menebus Ademola Lookman dari Atalanta setelah menjual 2 pemainnya. Dalam 24 jam terakhir, Inter Milan telah mencapai kesepakatan untuk menjual Alexander Stankovic ke klub Brugge dan Tajon Buchanan ke Villarreal. Dari transaksi keduanya, Nerazzurri cuan sekitar 20 juta euro. Hasil ini akan memberi juara Liga Italia 2023 hingga 2024 kesempatan untuk menyodorkan proposal baru ke Ladia. Sebelumnya Inter Milan hanya menyanggupi 40 juta euro yang belum diiakan Atalanta. Kesepakatan dapat dicapai jika tawaran naik menjadi 45 juta euro ditambah 5 juta euro. Sebelum bulan ini berakhir, Nerazzurri diyakini bakal menuntaskan perekrutan pemain terbaik Afrika. Ademola Lookman tetap bersikap profesional di Atalanta saat intensitasnya dengan Inter Milan makin kencang. Ia berada di tempat latihan Zingonia tepat waktu. Kendati demikian, Lookman berharap masa depannya di Inter Milan dapat segera menjadi nyata. Ademola Lookman nyebrang ke Inter Milan, Atalanta mengincar ex-Juventus sebagai pengganti. Tinggal menunggu waktu Ademola Lookman bakal diresmikan Inter Milan.
Atalanta menunggu Nerazzurri untuk menebus harga yang diminta senilai 50 juta euro atau 956 miliar rupiah. Klub ngotot tidak akan menurunkan harga jual yang telah ditetapkan.